Teman-teman, saat ini saya berada di makam Waliullah Mbah Saikhona Khalil ya. Dan sebenarnya kalau kita mengacu dengan apa yang disampaikan oleh Buya Syakur MA yang dalam Haul Kiai Haji Abdul Halim yang ke-60 menyebutkan bahwa sebenarnya orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang berjasa besar terhadap masyarakat dan alam semesta ini, mereka tidak sekalipun meninggal dunia gitu ya. Dan Buya Syakur sempat menyampaikan bahwa mengutip firman Allah yang bunyinya, jangan sekali-kali kau mengira bahwa mereka itu meninggal dunia atau mati. Mereka sebenarnya hidup dan menerima rezeki di sisi Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang punya jasa besar terhadap alam sekitar, masyarakat secara luas, itu tidak pernah meninggal dunia. Para pahlawan, kemudian mereka yang mendirikan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bermanfaat untuk masyarakat luas, sebenarnya mereka tidak sekali-kali pun mereka meninggal dunia. Nah, buktinya apa? Buya Syakur sempat menyampaikan Kiai Haji Abdul Halim mendirikan begitu banyak lembaga pendidikan, pondok pesantren, dan sampai sekarang masih berjalan. Kemudian rezeki juga berputar di sana. Itu menunjukkan bahwa rezeki dari Kiai Haji Abdul Halim yang meskipun sudah meninggal 60 tahun yang lalu, sebenarnya tidak meninggal ya. Tapi mereka hidup di sisi Allah dan menerima rezeki. Nah, rezeki itulah yang berputar di sekitar pondok pesantren. Nah, artinya kalau kita terapkan pada seluruh para pahlawan, para pejuang yang ada di bangsa dan negara Indonesia ini, sebenarnya mereka tidak pernah meninggal dunia atau tidak pernah mati ya, karena rezeki tetap saja berputar di sekitar mereka. Jadi tidak sekali-kali pun mereka mati, tetapi mereka masih hidup di sisi Allah dan menerima rezeki. Seperti halnya yang ada di sekitar makam Waliullah Mbah Saikhona Khalil yang ada di Bangkalan. Ini juga sama persis ya. Jadi sampai saat ini pun rezeki masih terus mengalir di sekitar makam Waliullah Mbah Saikhona Khalil. Sebagai satu contoh saja, di depan saya ini teman-teman, jadi ini adalah pusat perbelanjaan atau UMKM yang ada atau dibina di sekitar makam Mbah Saikhona Khalil. Berapa ratus orang yang ada di sini, semuanya mendapatkan rezeki dari sini. Para pedagang kaki lima, kemudian mereka yang punya stand juga ada. Nah, tidak sampai di situ saja teman-teman, tetapi banyak sekali yang mendapatkan rezekinya, termasuk diantaranya parkiran yang dulunya tidak terus-menerus hidup selama 24 jam gitu ya dalam sehari. Kemudian juga kondisi masjid yang dulunya kecil kemudian hidup dan berkembang jadi besar seperti ini juga menunjukkan bahwa rezeki masih terus mengalir di sini. Jadi itu adalah bagian dari rezeki Mbah Saikhona Khalil. Tidak hanya yang terlihat saja teman-teman, tetapi kalau kita mengacu pada kondisi yang ada real saat ini, bukan hanya warga sekitar, tapi warga yang ada jauh dari pusat kota Bangkalan ini juga mendapatkan rezeki. Sebagai satu contoh, mereka yang punya biro atau travel atau usaha di bidang wisata religi, mereka juga hidup karena bisa menghimpun jamaah untuk kemudian berziarah ke sini, dan itu adalah bagian dari wisata religi masyarakat yang ada di luar atau jauh dari kota Bangkalan ini ya. Ini hanya satu contoh saja, karena kalau kita mengacu pada kehidupan para pahlawan yang dulu semasa dengan mereka, kemudian saat ini tetap saja hidup gitu ya. Rezeki masih terus mengalir. Kalau kita ke Ampel di Surabaya, kemudian di Gresik, di Sunan Giri juga sama kondisinya semacam ini. Di Hasyim Asy'ari, ya Haji Hasyim Asy'ari juga sama kondisinya, sama dengan seperti ini. Dan kalau kita mengacu pada makamnya Bung Karno yang ada di Blitar juga sama. Jadi masih cukup ramai, rezekinya juga masih tetap mengalir di masyarakat kita.